Heeh. Soalnya temenku pernah nawarin. Mhm. Oke. Terus dia bilangnya, untuk software-nya aja di $200. Oh iya, Terus betul. upgrade-nya dia bayar lagi. Oh Jadi kalau dia udah betul betul betul. 5.000 penyimpanannya udah di $5.000, dia harus di-upgrade lagi, harus bayar lagi gitu. Iya, memang gitu ya. Karena ya sebenarnya Heeh. ya itulah entah itu strategi marketing atau apa, Mbak, ya. Tapi sebenarnya gini, Mbak, kita ini trading software ini sebenarnya itu kan sebenarnya simpelnya gini, mmm, Mbak Kris daftar di broker nih, gitu kan ya? Mhm. Daftar di broker nih. Nah, kebetulan saya sebagai penyedia software-nya gitu. Nah, maksimal deposit itu sebenarnya nggak ada hubungan sama robotnya. Sebenarnya gitu sih, Mbak. Oh. Nggak ada hubungannya karena robot itu dia bisa nyampung berapapun selama diizinkan sama brokernya gitu. Nah, jadi kita nggak bisa intervensi itu. Deposit kita nggak bisa intervensi, Mbak. Tapi kalau mau diatur, jadi ada settingan Mhm. sendiri, Mbak. Jadi maksimal sampai $5.000 dia stop, itu bisa gitu loh. Aku yang Oh, bikin tuh berarti sebenarnya bisa gitu. Iya, tapi tergantung kalau brokernya ya? iya, jadi nggak ada batasan sih sebenarnya gitu. Jadi ya nggak Oke. tahu sih, Mbak, macam-macam gitu ya. Ya, Jadi makanya kemarin waktu Mas bilang mhm, sekitar $100 kan berarti ya, di Mas mhm, Fendi ya mhm software-nya? mhm mhm. Langsung aku iyain, soalnya yang lain lebih mahal lagi. Ya, dulu zamanku Nggak awal-awal tuh dinaikin bahkan tuh, Mas? sebenarnya, ada 2 sih, Mbak, sebenarnya. Sebenarnya ada 2 kebetulan kemarin tuh masuk di harga yang promo gitu. Iya. Oh gitu. Iya, sebenarnya masuk promo, cuma ya sebenarnya selisihnya nggak banyak sih. Sebenarnya emang segitu sih, Mbak. Bahkan ada yang jual temanku di Bali tuh, 9 juta bahkan. Itu Mahal dah. banget itu. Iya, gitu. Sebenarnya aku udah lihat lama ini punya Mas Fendi ini. Mhm Cuman mhm. waktu itu aku masih tipe-tipe investor yang pasif, jadi kayak masih cari aman gitu. Iya, Tapi betul. setelah aku lihat-lihat terus, kayaknya seru ya. Iya iya, betul. Ya, jadi nyobain dah. Iya iya, betul. Ternyata aku baru ini merasakan kesenangan ketika aku nggak kerja tapi aku bisa dapat duit itu. Oh, Kenapa nggak iya. dari dulu coba? Iya, Mbak. Cuma anu ya tetap ya, intinya kan kita invest apa pun tetap resiko itu ada ya, Mas, pasti ya. Iya, tetap Mbak, ada. di kripto juga ya? Saya beli kripto Ya, itu baru-baru kemarin sih. Sebenarnya juga udah lama, tapi baru akhir ini nih sih, baru explore gitu. mmm, Tapi nggak ngambil yang gede-gede gitu, Mas. Jadi aku ngambil yang kecil-kecil. Dulu aku ngambilnya kayak Terra, mhm, Cosmos, mhm. Cosmos kah itu namanya? Zipmax. Oh, Temenku Zipex ya? soalnya dulu Zipmax dari harga 4.000 aku beli. Mhm. Jadi Sekarang lumayan banget. lumayan, Mbak, ya? Sekarang Heeh. 52 apa? 5 Oh, iya berapa lumayan gitu. ya. Apalagi yang sampai hold apa itu ya, dulu nggak belum belum mengikuti Doge dulu ya, waktu naik-naiknya. Iya. Sekarang udah nggak tahu. Karena memang kalau Oh, Mas, fundamentalnya, kripto iya. itu kan kita nggak tahu ya kita ya, aku juga sempet ditanya sama anu, "Mas, bisa nggak Mas buat robot kripto?" Analisanya kripto tuh nggak Nggak susah jelas. sebenarnya. Iya, jadi kalau mau naik Heeh. aja, turun aja. Sedangkan kalau forex itu kan fundamentalnya dia ke kalau gold, pasti dia hubungannya sama USD gitu kan ya. Pasti kan mereka Heeh. korelasinya kan ke kondisi ekonomi negara gitu kan, Mbak, Iya, ya. bener. Kan seperti itu. Kripto Jadi nggak nggak ada. Naik nggak naik, ada. turun turun, kayak deg-degan jantungan aja kita. Ya beli-beli aja Tapi gitu. nyoba juga, Mas? Aku sebenarnya iya, aku nyoba juga, tapi beli lupakan gitu, Mbak. Aku yang beli tak Iya. biarin gitu. Memang kalau kripto konsepnya mending beli lupain, naik turun biarin aja, nggak usah Iya, betul. diapa-apain gitu. Mhm mhm mhm. Kalau Iya naik, sih. ya bagus, nggak naik ya ruginya juga cuman segitu-segitu aja. Iya, betul. Soalnya kemarin Iya. sempet sempet profit kok, sempet naik 50%, aku biarin nggak jual. Oh, ternyata turun lagi jadi, berapa persen ya, 10% dari modal awal. Wah, turunnya jauh ya, biarin aja. Pusing gue. Akhir akhir tahun kemarin naiknya parah banget, Mas. Oh, Naik semua itu, naik semua ya, hijau bareng ya? semua harusnya. Iya, sekarang turun. Biarin aja dah, nggak usah dicekin kalau kayak gitu.
Ya Mbak Kris, jadi kan intinya tradingnya Mbak Kris itu kan semua sudah jalan otomatis ya Mbak ya? Benar. Semua jalan otomatis dan otomatis sana itu memang ada settingan per resikonya, jadi per risk. Ada yang medium, ada yang low, ada yang medium, ada yang high gitu kan Mbak ya. Coba saya share screen ya Mbak. Boleh. Bentar. Oke. Mbak Kris ini asli mana Mbak? Asli Bali dong? Malang. Asli Oh Malang, Malang Mas. Mbak ya? Berarti Malang. sudah lama nggak ke anu ya? Sudah lama nggak ke Malang nggak? Apakah dalam waktu dekat? Masih sih, Oh masih ya? Masih. minimal setahun sekali. Heeh. Oh, Cuman setahun karena sekali ya? kondisi Oke. pandemi kan, karena bapak sudah tua kan agak bapak yang was-was, yang nggak ngebolehin kalau musim liburan jangan pulang, itu bapak. Oh iya. Jadi Loh, pulangnya nggak pas lebaran, nggak tahun baru mhm gitu nggak pulang. mhm. Terus saudaranya, mbaknya Mbak Kris yang di Bali itu ya? Mbaknya Mbak Kris ya? Heeh. Yang dulu di Ya, Nyutran juga dia nggak yang sih? narik. Bener, dia yang narik aku ke sini. Oh, mantap. Iya. Oke, aku share screen ini. Oke, jadi kan semua apa, intinya kan, kalau kita trading itu, sebenarnya kan yang kita lihat kan progres, Mbak, ya. Intinya kan Mhm. progres ya. Gimana sih progresnya, seperti apa gitu ya. Nah, di sini ini kayak rekap total lah. Mungkin Mbak Kris selama ini mungkin tahu ada teman-teman yang juga sebenarnya banyak sih kan yang jual-jual, robot gitu kan ya, Mbak, ya? Tipenya Iya, bener. MLM gitu kan ya? Oke, Bener banget. iya, karena bedanya apa dengan yang robot yang sekarang, yang punya aku, karena kalau punya aku tuh kita memang kita atur sendiri, kita risk level-nya kita sendiri yang atur. Jadi memang sistemnya memang, dana itu nggak dihimpun di satu kantong memang. Kan kalau yang MLM itu kan dihimpun di satu kantong nih, Mbak. Satu Mhm. kantong misalnya semua dana dihimpun di saya, terus, saya yang trading-kan gitu loh. Jadi net profit-nya baru saya bagi gitu, Mbak, dengan 80-20 misalnya gitu ya, 60, itu semakin tinggi levelnya otomatis membaginya tambah kecil misalnya gitu. Nah, kalau yang robot saya ini kita enggak, kita memang benar-benar sudah cukup, user kita deposit sendiri ke broker, terus dia trading sendiri dengan software yang saya siapkan, profit ya udah diambil sendiri gitu. Jadi kita Oh, enggak ada berarti nggak share profit ya? enggak ada, Mbak. Karena share profit itu memang bisa ketika dana itu dikumpulkan ke saya semua. Kalau Oke, paham. langsung ke broker otomatis saya kan nggak punya akunnya Mbak Kristi, nggak bisa. Mhm. Heeh, jadi Ya, kita paham otomatis kita paham. nggak bisa seperti itu, gitu. Oke. Nah, jadi di sini kita lihatnya, kalau di progress nih kita lihatnya growth-nya sama kita lihatnya di, weeks-nya. Kalau kita bandingkan kan memang beda-beda ya. Ada yang dia Mhm. baru 10 minggu dia sudah segini, 16 minggu segini. Nah, ini memang masing-masing dia risk level-nya memang beda-beda, gitu. Oke. Jadi memang beda-beda setting-nya karena target tiap orang kan beda-beda gitu, seperti itu. Mhm. Ada yang baru 5 minggu dia sudah 50% gitu ya, baru sebulan padahal. Nah itu, Iya. karena mereka memang beda-beda. Nah, Oke. karena Mbak Kris masih awal, jadi kita cukup belajarnya ke gimana sih cara akses ke akunnya Mbak Kris ya. Iya. Nanti Mbak Kris di laptop cari aja namanya remote desktop connection. Oke. Oh, kayak apa ini namanya? Team viewer gitu kah? Iya. Kan. Mbak Kris tahu AnyDesk ya? Pernah tahu ya? Pernah tahu nggak Mbak? Nah, jadi Apa? kita bisa nge-remote komputernya Mbak Kris. Jadi Mbak Kris pakai IP, aku Mhm. pakai IP, terus aku bisa gitu. Nah, itu sebenarnya sama seperti ini. Tapi konsepnya di sini adalah kalau remote desktop tuh kita yaitu yang berlangganan server itu. Jadi ini bisa dibuka Oh, oke. di laptop apapun selama Mbak Kris masukkan IP address yang sama punya Mbak Kris. Gitu. CC. Punya Mbak Kris berapa Mbak ya? Masih ingat nggak Mbak? Kita lihat. Coba aku cek dulu ya, Mas ya. Ini aku dari HP misi ya? Dari ini nanti dari HP sebenarnya bisa, tapi lebih enak dari anu Mbak, dari laptop aja. Oh ini Mbak Ini ya? nggak harus sekarang kan? Ini aku cuman Oh ngeliatin nggak aja kan? harus. Iya nggak harus. Heeh, Nggak heeh. harus. Oke. 5189. Hmm,
bawa Akuannya sendiri kayaknya. masuk ya? Iya. 5189 233 134 18. Oke. Terus ini username-nya administrator. Jadi tinggal diisi aja connect. Ini passwordnya nanti Mbak milih administrator. Tuh. Oke nih Mbak, sudah masuk Mbak ya di akunnya ya. Oke. Di sini kita lihat history. Oke, ini sudah kelihatan akunnya Mbak Kris. Profit $6. Ini kan karena kita pakai sen Mbak ya. Sebenarnya kita ya. Jadi profitnya $6, 6% lah gitu ya. 6% ya lumayan sih gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ini sudah nggak perlu diutak-atik lagi. Nggak usah diutak-atik ya sebenarnya. Nah, biarin tapi aja nanti, berarti ya. ya biarin aja. Jadi Mbak Kris sebenarnya nanti misalnya mau improve nih, mau meningkatkan profit nih misalnya. Gimana caranya? Sebenarnya kita cuma ini logo Smile nih diklik 2 kali Mbak. Logo Smile mana Mas bentar. Ini pojok kanan. Oke. Nah, dibuka 2 kali. Oh nah, iya, oke. Ini keluar parameter kan? Parameternya banyak, gitu kan parameternya gitu ya. Nah, sebenarnya kita hanya poinnya itu di lot-nya ada, di lot-nya aja gitu. Jadi lot tuh nanti kita tambahkan, misalnya Mbak Kris nambah berapa? Oh, kok rasa kurang 0,2 misalnya nih. Nanti tinggal di oke aja gitu. Udah selesai gitu aja sih. Jadi itu untuk meningkatkan profit harian, sampai bulanan seperti itu. Tapi kita di sini target kita kan sebenarnya 1 bulan ya 10% aja sudah cukup sih gitu. 10%, kalau yang default sih kita settingannya 10%. Cuma kalau yang Mbak Kris lihat yang tadi itu sampai 30% sebulan tuh ya mereka anu sendiri gitu. Dia ngimprove sendiri. Ngatur sendiri. Oke. Iya. Padahal memang sebenarnya memang presetnya sudah saya siapkan sih Mbak sebenarnya. Jadi ada settingan yang low, high itu sebenarnya sudah saya siapkan. Cuma kan di sini kan kita anulah dulu ya. Adaptasi dulu gitu ya. Jadi nanti bisa dipantau aja sampai sekian berapa bulan, oh progresnya segini Mas, mungkin bisa saya naikkan, bisa seperti itu. Jadi di sini, nah di sini kan pairnya namanya GBP USD ya. GBP USD sebenarnya kita bisa pakai banyak pair. Jadi sebenarnya maksimal tuh di sini kita ada 5 biasanya. Jadi ini pair-pair yang umum misalnya. Jadi 5 atau 6. Tapi tetap Mbak disesuaikan dengan modalnya sih Mbak. Gitu. Oke. Mas aku nanya ya. Ya. Apakah deposit yang kita masukkan itu berpengaruh? Enggak kan? Pengaruhnya di lot itu aja kan ya? Betul. Oke. Berarti Jadi mau kalau masuk deposit berapa aja, nggak ngaruh kan ya? Nggak ngaruh karena memang settingannya lotnya segini. Jadi misalnya kalau kita deposit $1.000 misalnya ya, tapi settingan kita cuma buat $100, ya otomatis risk-nya kita ya risk-nya sama kayak risk $100, profitnya ya hampir sama dengan profit $100 gitu. Jadi nggak ngikuti tahun besar. Karena memang tiap orang kadang beda-beda Mbak. Ada yang dia targetnya mungkin setahun, Mas saya setahun cuma 20% dah gitu. Pokoknya lebih dari deposito, jadi otomatis ya risk-nya ya dikecilkan gitu kan. Dia otomatis meskipun dia uangnya besar, ya profitnya ya segitu-segitu aja gitu, sesuai itu. Paham. Seperti itu. Berarti kalau untuk contoh nih, kan aku tadi masih di 0,1 ya. 0,1 kan kita ya. kan harus ngerti progresnya. Nah, Ya, biasanya betul. butuh berapa bulan untuk meningkatkan itu? Jadi biasanya idealnya kita 2 bulan, 3 bulan lah Mbak kita pantau Mbak. Jadi gitu sih. Cuma kalau tiba-tiba Mbak Kris mau, Mas saya mau nambah dana misalnya mau nambah depo nih misalnya ya nambah aja nggak apa-apa gitu. Ya cuma selama settingannya nggak dinaikkan ya oke. Ya nggak, profitnya ya tetap aja gitu. Jadi lebih kayak tabungan aja jadinya ya? Betul, mending tabung sana. Itu. Lalu nanti kalau Mbak Kris mau keluar, di sini tinggal klik yang biru aja.
atas. Ini nih, klik. Jadi biarkan ini aplikasi ini meskipun di-minimize ya, biarkan aplikasi ini nih aktif di bawah gitu. Ada. Tapi ketika Mbak Kris ini close, otomatis nanti robotnya nggak jalan. Gitu. Oh, berarti yang warna biru itu aja yang di-minimize atau di-close? Nah, Yang ini biru di-close aja, udah hilang. oh, Nah, di-close gitu. saja. Oke, paham. Jadi seperti Pokoknya jangan matiin yang versi itunya ya, yang tadi itu ya, yang di ujung. Iya, betul, betul. Jadi jangan login sama. Seperti itu, ntar saya login lagi ya. Oke, paham. Oh, Ini password-nya administrator aja. Username-nya administrator. Password-nya yang Vialda 08 tuh, Mbak, yang Mbak Kris buat sendiri. Oke, ya. Tolong maafkan aku, otakku penuh. Kadang aku bingung. Oke, Iya, Mbak ya, paham. kadang Mbak ya. Untung tapi itu masih Banyak kesimpan banget yang dipikirin. Untung masih kesimpan di email, nanti kalau lupa tinggal cek emailnya aja, Mbak. Jaya Host ya. Oke. Iya, ada ya. Oke. Kalau Mbak Kris sendiri mungkin punya target sendiri, Mbak, mungkin berapa persen lah sebulan gitu mungkin. Kalau mungkin dalam setahun maunya berapa, nanti bisa lah kita atur lah gimana. Cuman itu aja karena pernah nyobanya kan kayak macam obligasi gitu itu. Betul, Jadi betul. aku cuman maunya dia di atasnya obligasi gitu aja. Oh, Kan iya. obligasi kan cuma 8% kan. Betul, Sekitar. betul. Nah, pokoknya karena kalau uangnya dimasukin kayak di obligasi gitu kan dia nggak bisa diambil berapa lama. Tapi Betul. bunganya cuma segitu aja. Mhm. Nah, jadi aku mau nyoba yang nggak di situ gitu. Iya sih, Mbak. Iya sih. Nah, ini kalau aku boleh nanya nih, Mas. Ini kan dia pakai robot nih ya. Kan ada kayak keuntungan-keuntungannya gitu. Seperti yang Mas bilang tadi kan selalu ada resikonya. Nah, Betul. resikonya itu contoh nih, aku cuma naruh $100 ya di situ. Kalau mamanya resikonya hilang, ya hilangnya cuma $100 itu aja kan? Betul. Iya. Pokoknya worst case lah. Tapi di sini kita memang dibatasi, Mbak. Jadi di sini kan ada stop loss equity. Jadi memang kadang kita ketika trader-trader baru itu ya, ketika di sini dia misalnya ngasal ya, kemudian modalnya hilang semua $100. Misalnya dia deposit 100 ya, otomatis kena di mental. Duh, ternyata kok trading forex kok kayak gini ya. Kok kayaknya forex ini cepet pokoknya ngejudge lah forex dan seperti apa. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi makanya kita memang mengantisipasi. Jadi kita bikin kalau di stop loss equity-nya $50, ketika equity-nya Mbak kan sekarang 90 nih misalnya ya kan? Equity ya. Iya. Nah, ketika dia sudah drop ke 50, otomatis di stop. Memang stopnya minus, worst case minus, tapi masih ada $50 gitu, Mbak. Ya, kita bisa recovery dari $50 itu. Gitu. Ya, berarti nggak hilang semua gitu kan Ya, maksudnya. memang seenggaknya memang kita lock gitu ya. Sama seperti ini sih. Ini akun, nah ini kan akunnya klien kan dia sempat minus nih. Dia recovery lagi nih, naik lagi dari 14%. Ya naik lagi. Jadi seperti itu. Jadi memang recovery itu pasti terjadi sih ketika kita pasti bisa sih. Cuma ininya sabar apa enggak gitu. Iya. Gitu. Sabar sih kalau ini. Maksudnya nggak yang harus aku cekin tiap hari. Nah, coba sebentar aku cek ini ya. Ini kan ada start balance, balance now, equity, target equity, itu Betul. bisa dijelasin nggak maksudnya? Iya. Oke, Balance jadi now itu berarti balance-nya sekarang sudah ditambah profit. Punyanya itu. Terus, Lalu di sini ekuitas kan karena kan transaksi kan masih terjadi ya plus minus itu kan ya hampir sama kayak kita dari saham beli kripto lagi minus berapa gitu kan. Nah ini kan lagi transaksi berjalan nih ya. Jadi ekuitas sekarang 91 gitu kan. Lalu target equity, nah nanti ketika misalnya ekuitasnya Mbak Kris sudah mencapai $150, otomatis robotnya itu close semua, sudah berhenti jalan gitu. Nah ketika berhenti jalan, terus nanti ngaktifkan lagi gimana? Nanti diaktifkan lagi nih ya. Nanti kita tinggal merubah targetnya gitu loh Mbak. Kan sudah I see. tambahkan $200 gitu. Gitu. Nah itu nanti aku ngertinya dari yang aplikasi itu kan ya? Iya betul. Nanti kan Atau dilihat ini aja. oh gitu. Berarti aku yang perlu pay attention tuh di apanya? Di balance Sebenarnya now atau di target equity? di balance now aja. Oh Otomatis gitu. tapi iya. Otomatis tapi kalau sudah mencapai target equity ya udah nanti dia close sendiri gitu.
Tuh. Kalau udah kayak gitu aku bilang ke Mas atau aku harus gimana? Mau belajar sendiri nggak apa-apa, Mbak. Ini, Mbak. Tapi mending aku bilang dulu aja nanti diajarin gitu ya? Ya, 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 Kan bisa, bisa. nggak jangan Nanti saya pandu semuanya ya. jadi satu heeh, nanti otakku nggak bisa kemana-mana. Yang dipikirin Oke, banyak kan. berarti Iya. berarti aku, pay attention-nya di balance now itu aja ya? Iya, betul, Mbak. Nanti Jadi kalau udah gitu. 150, aku hubungin Mas Fendi gitu aja kan ya? Iya, heeh, heeh, heeh. Dan jangan lupa Mmm. VPS-nya bisa diperpanjang, jangan lupa, Mbak, tiap 3 bulan, oke. Oh iya, heeh. Mhm. Cuma Bulanan apa kalau itu? Mbak Itu otomatis dirasa nggak? terlalu mahal misalnya ya, sebenarnya kita bisa ada VPS yang sharing sih, Mbak. Jadi kita satu VPS tuh ada 3 atau 4, tapi nggak Orang? private gitu. Iya, jadi ada 4 gini sih. Tapi nggak apa-apa, kalau mau sih nanti ketika memperpanjang lagi nggak usah diperpanjang nih, iya kan. Kemudian nanti, Mhm. pakai VPS yang sharing aja. Mungkin sebulan bisa Oh. 3 bulan cuma 50.000. Oh ya lumayan ya? Iya, makanya Boleh selisih. tuh. Iya nggak apa-apa, nanti 3 bulan lagi nggak usah diperpanjang aja ya. Nanti saya pindah aja Iya sih. iya. Ya Oke, nanti saya bantu siap kok. siap. Mhm. Oke. Mhm mhm. Lalu Apalah itu aja sih, heeh? Mbak Kris. Apa ya, mungkin ada pertanyaan lagi, Mbak, mungkin? Apa ya? Enggak sih. Berarti ini sebenarnya lebih enak kalau anggap aja aku nabung gitu ya? Bisa, Maksudnya seperti nggak itu usah sih. terlalu Mhm. pay attention to profit-nya. Nggak usah, sebenarnya gitu. Ya udah, sebenarnya ada sih klien dia yang memang nggak pernah dilihat selama setahun. Setahun, "Oh, Mas, sudah jadi segini ya?" Gitu. Jadi kayak gitu. Itu dah. Ada yang gitu sih Aku sebenarnya, dia malas gitu pengennya kayak ngelihat. gitu aja. Bener. Sebenarnya Oh malas iya. ngelihat. Terus kalau aku kadang kan aku buka tuh Mas, Mhm, aplikasinya itu. mhm, Nah, mhm. dia itu jumlahnya kan memang selalu bertambah ya. Iya betul, heeh. Berkurangnya itu ketika dolarnya menurun atau apa yang menyebabkan dia jadi bisa negatif atau Karena berkurang? negatif itu karena bergeraknya market memang tidak sesuai dengan, yang kan kalau forex kan entah ketika kita naik atau turun kan kita sama-sama bisa take profit kan, Mbak. Itu kan kalau saham Mhm sama kripto kan kita profit ketika harga naik, gitu kan. mhm. Nah, jadi ketika open posisi si, robotnya itu dia misalnya open posisinya naik, sedangkan market masih berjalan turun, ya gitu kan. Sebenarnya memang nanti Mhm. akan naik juga sih, ya. Seperti ini kan, Mbak, ini kan Oke. grafik ini, grafik, Mhm sebentar ya, mhm. oke. Nah, misalnya ini, grafik ini kan ketika kita bulannya naik kan, sedangkan ada Mhm. posisi dia ketika dia sedang turun di sini misalnya. Itu misalnya gitu kan ya. Mhm. Nah, otomatis kan transaksi kan jadinya minus gitu loh, Mbak. Tapi pada Oke. akhirnya dia akan naik juga, Oke gitu. oke, paham paham. Jadi gini, jadi memang, sebenarnya yang berpengaruh itu sebenarnya di mata uang yang utama sih, pounds ya, pounds, USD, sama euro Mhm sebenarnya itu sih. Karena kita kan mhm. trading-nya di pair-pair itu, di market itu kan. Mhm Karena market itu yang paling stabil, Mbak, menurut saya. Jadi meskipun dia naik, dia akan turun gitu. Sebenarnya kan konsepnya di trading apa-apa kalau di forex ya, siapa yang naik, mhm. naik tinggi akan turun tinggi juga gitu, sebenarnya gitu. Itu untuk Oh, market-market yang, market-market yang volatilitasnya yang stabil lah, gitu. Sedangkan oke. kadang kalau ketika, kalau market-market yang lain kadang ketika naik, ya udah nggak turun-turun, itu yang sebenarnya yang bikin kita nggak trading di sana gitu loh. Mhm. Karena Terus Mas seperti iya, heeh, lanjutin. iya, karena memang ketika seperti yang tadi saya jelaskan kan, meskipun dia naik, prosesnya turun, kemudian naik lagi kan gitu kan. Kita nyari market-market yang itu. Dan itu sudah dicoba bertahun-tahun sih sama aku, jadi aku berani rekom lah gitu, Mbak. Ini Oh, aja gitu, gitu Mbak. mhm mhm, paham. Berarti ini Mas Fendi udah berapa lama nih fokus ke sini? 2000 sebenarnya nggak lama-lama banget sih, Mbak, 2016 sih. 2016 ya, 2016? iya. Oh 2016 ya kan? lumayan Mas, Iya, 5 tahun ya? iya. Mmm, Ya sebenarnya progres di sana sih. Juga sebelumnya sebenarnya kan trading ini kan ada yang manual kan. Kita ada yang manual, jadi kita mhm emang harus lihat market nih. Oh, hari buy, sell gitu. Karena dulu awalnya sih di sana. Tapi eee, karena aku mikir bisa nggak sih dibuat otomatis gitu. Meskipun kalau mhm, dari segi karena profit sih, Mbak, heeh, memang nggak nggak sebesar terlalu iya, nggak sebesar kita heeh, manual. Manual bisa sehari 100% bisa, tapi resikonya juga bisa sehari hilang juga bisa iya juga gitu. iya itu ya, heeh. Mhm. Dan time consuming karena harus ngecek banyak hal ya, kalau Betul, dia betul, manual betul, ya. Harus betul. nonton berita, harus Ah, ngerti itu ini betul. apa yang bikin naik turun. Oke, ya dah.
Kalau kayak Mas Fendi gitu berarti lotnya di berapa? Kayak aku kan masih di 0,1 nih karena memang Iya, masih awal dan aku nggak mhm, buru-buru gitu. Kalau Mas iya, Fendi kan udah 5 tahun nih. Mas mhm. Fendi lotnya di berapa? Saya di 1, Mbak, 1. Maksimalnya berapa? Sebenarnya nggak ada maksimal, Mbak, sebenarnya. Sebenarnya nggak ada maksimal, cuma saya biasanya membatasi klien itu di lotnya 1, gitu. 1, 2 Kalau lah, paling mentok, 1 lot 1, oh, gini. Jadi, bentar ya, saya sebenarnya di apa, bentar, Mbak. Biasa alatnya bocil gitu ya kan. iya, nggak apa-apa, Mas. Oke, jadi kan, robot itu kita itu enaknya kita trading pakai robot, kita tuh bisa bisa dites gitu loh, Mbak. Jadi performa Mhm, itu bisa dites. Jadi kan selama ini kan kita histori, trading yang sudah terjadi kan ada nih, gitu kan, Mbak, ya. ada. Mulai Mhm. tahun sekian tahun kan pasti, histori masih ke-recap gitu ya. Jadi dengan kita pakai settingan A, kira-kira itu profitable nggak? Gitu. Kita bisa profit sampai berapa gitu bisa. Meskipun itu memang tidak bisa menggambarkan market di masa depan gitu kan, Mbak, ya. Iya, Tapi kan betul. lumayan nih, apalagi ketika kemarin ketika Covid itu. Jadi ketika Covid, awal Covid itu penurunan terbesar terjadi di forex gitu ya. Itu, jadi memecahkan rekor lah gitu ya. Nah itu, jadi itu lumayan sih kita bisa buat ngetes gimana sih kondisi, market, dengan performa robot itu kita bisa dites lebih valid kok di sana gitu. Saya tahun Oke. 2021 lah misalnya, itu kan sudah cukup lah ya, Covid Mhm. itu ya, sudah lumayan lah beda. Jadi kita bisa dites Mbak di sana. Jadi gini gini. Nah, ini sebenarnya sudah mulai agak anu ya, agak sebenarnya kita nggak usah lihat itunya ya, lihat profitnya aja sih Mbak, Iya. misalnya ya, udah kita patokannya Heeh profit heeh. ya. Misalnya kita lihat di sini. Iya. Nah, ini, kita lihat period-nya aja. Jadi ini saya tes nih, jadi robot dites ya, mulai bulan 1 2021 sampai, tanggal berapa nih? Ini sampai bulan 10 ya Mmm, kemarin ya, mungkin 10 8 bulan ya? 10 bulan lah ya. Dengan kita deposit $100, ya ini ada di deposit ini. Kita akan menghasilkan profit $283 gitu loh, Mbak. Ini bisa dites nih, seperti itu. Jadi otomatis kan kita bisa profit 200% lah. Loh, Mhm. settingannya yang mana? Nah, sebenarnya ini sudah ada presetnya, ini settingannya ini. Jadi kalau Bagas nanti sudah mau mulai nanti ya, mungkin mau belajar, "Mas, saya mau merubah settingan apa?" Sebenarnya ini sudah ada settingan. Jadi dengan settingan ini, Oh. kita bisa dilihat nih progresnya nih, seperti ini. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan resikonya, Mbak. Resikonya Mhm. berapa sih selama itu? Kita bisa untung 200% selama ini namanya maksimal drawdown. Jadi drawdown ini maksimal floating minusnya. Kan kalau kita beli kripto Oke. saham kan ada minus berapa persen gitu kan, Mbak. Mhm. Nah, Mhm jadi mhm. selama kita, 10 bulan, ini maksimal ini floating minusnya itu 36% dari modal, atau kalau hitungannya di sini sih, Mhm. Mhm. nggak ngelihat persentasenya sih, Mbak, ngelihat Iya ini iya. modelnya, 65. Sebenarnya 65 ini Dari menurut, nah ini kan dari 100 tadi ya? bisa aja dari 100, bisa aja ketika perjalanan 100 ke 300 kan, Mbak. Ini kan lagi jalan nih kan, ini Oh. kan Heeh histori heeh heeh. maksimal nih, ya kan. Heeh Ketika heeh. sudah profit misalnya mencapai 200 misalnya ya, kemudian Mhm. maksimalnya kita mentok di 65, otomatis kan kecil kan, gitu kan, Mbak. Iya. Iya itu di sana. Jadi kalau dilihat di grafiknya ini di jeda antara biru ke hijau ini mungkin Hijau. ini yang agak besar ini. Ini kan garis biru nih, Iya. ini kan Mhm hijau. mhm Nah, ini mhm. hijau ini ketika dia minusnya agak tinggi nih. Jadi di poin di sini. Jadi tapi Oke. kita tetap acuannya Tapi kita ini aja. Ya, gimana? tetap profit ya? Tetap Segitu profit, banyak ya? tetap profit, iya. Jadi makanya kita ketika kita ngelihat settingan A misalnya, sudah acuannya gini Mhm. aja. Acuannya kita ngelihat ke deposit kita lah. Pokoknya Mhm. ini nggak nyampe ke inilah gitu ya. Kan gitu kan, Oh Mbak? iya, benar Otomatis benar. kan dana Mhm masih mhm. aman meskipun, Di sebenarnya ini mencapainya mungkin di antara inilah, mungkin nyampe di 200, iya, 150 kan heeh. kecil gitu. Gitu sih, Iya Mbak, iya, paham paham. Oke. gitu. Nah, ini penggunaan lot 1, Mbak. Ini ya, Oh, lihat ini lot slotnya size-nya. 1? Yes, Heeh lotnya heeh 1. heeh. Tapi lot 1 pun resikonya segini ya, maksudnya masih kecil sih gitu ya.
Iya, iya. Ini menurut ya ini. Jadi ada settingan sendiri. Gitu. Memang banyak sih, Mbak. Ada yang ya ini Iya. semuanya sudah saya kompilasi sih. Sebenarnya sudah saya kirim ke Mbak Kris nggak ya? Ke email ya? Pernah saya kirim Belum email, Mbak? kayaknya. Belum ya, ya. Ini nanti ya agak teknis. Tapi kita harus Iya, lihat nggak apa-apa. acuannya Yang gitu ya. masih awal-awal. Iya. Biar biar ngerti aja. Iya, iya, ya benar sih, Mbak, benar Oke. gitu. Heeh. Terus Mm. ada lagi yang misalnya ya. Ini ada salah satu produk robotku juga yang satunya dia lebih ke gold sih, Mbak. Memang gold itu lebih ke high risk, Mbak. High risk sih Tapi dia karena lama ya? Lama dia juga dia. ini lama juga. Kalau gold Ini 1 tahun nih persis ini. ya 12. 12 bulan ya. Modal $100 Mm-mm. jadi $1.673. Memang wah tinggi Bentar. banget ya. Berapa iya kan? Tinggi banget. Iya, gede ya Mas ya? Iya, Ini gede banget itu. gede. Tapi memang kita lihat risknya. Cuma di sini resikonya yang Iya, agak lumayan sih, Mas, Mbak. iya. Jadi di sini dia listnya 428. 428. Oke. Ketika masih di 100 mungkin otomatis modal bisa habis, Mbak ya. Iya kan? Iya, Tapi benar. ketika sudah jalan 500 kena resiko segini, enteng-enteng aja nggak masalah gitu. Jadi yang perlu kita Benar. pahami. Jadi memang ada beberapa tipe orang yang trading itu dia memang dia itu tipe yang injek dana, Mbak. Ya modalnya kecil nih. Iya. Heeh. Settingannya gede. Jadi ketika sudah risknya gede, saya top up Mas, nggak apa-apa Mas, saya sudah punya dana cadangan. Nah, dia tuh menjaga di sini loh, Mas, Mbak. Jadi dia sudah tahu nih resikonya Ah, segini nih. Dia mau ngasih $100 heeh, heeh. nih, tapi dia di rekeningnya dia sudah siap $500. Jadi kalau ada apa-apa dia tinggal top Kalau up aja gitu ya. oke, Jadi paham. buat mengantisipasi risk ini. Gitu. Tapi ini setahun segitu ya Mas ya? Besar, Mbak. Iya, gede banget. Ini Besar Maret itu. gede banget, gede-gede banget ya maksudnya. Hmm. Ini Tapi di memang kondisi ini jenis-jenis investasinya memang nggak bisa harus harus nunggu gitu kan kita semuanya. emang harus sabar. Kan Iya, kita emang harus nunggu betul. ada ada kliennya Mas Fandi yang mau instan gitu. Ada nggak Ada sih? Mbak, jadi kemarin itu kan sempat kalau kan sebenarnya di dunia perobotan MLM tuh kemarin ada yang dia scam. Jadi scam itu dia dana dihimpun, mungkin Mbak bisa buka di YouTube tuh namanya Sunton ya. Jadi dia tuh sampai ngerugiin berapa ratus M gitu Mbak. Salah satu klienku tuh dia itu habis 1,5 Nah, hubungi M. aku. Iya, terus Dapat habis itu rumah di Bali satu. hubungi aku, Mas, saya mau recovery Mas, gimana kalau 1 bulan tuh saya maunya 50% lah. Oh, nggak bisa saya Mbak, ampun. Sebenarnya bisa gitu ya, tapi saya nggak berani gitu. Karena ya memang Iya. dia pinginnya instan-instan gitu, Mbak. Aduh, nggak bisa deh, saya nggak bisa. Meskipun sebenarnya bisa itu, Mbak. Tapi saya nggak berani. Iya. Gitu. Tapi kalau siap sama resikonya nggak Jangan. apa-apa, saya kasih tahu gitu. Iya, Mas. Mm, mm. Akhirnya dia mainnya yang slow lah. Tapi alhamdulillah sih dia lagi proses recovery sekarang. Iya, Karena kalau emang segitu kerasa banget soalnya. iya, Mbak. Karena dia tuh sampai dia tuh salahnya dia juga ngimpun dana teman-temannya juga gitu. Salahnya di Dia sana. harus nombokin berarti. Mhm. Jadi ketika orang tuh marketingan seperti ini ya, terus dia tuh nggak tahu bener-bener cara kerjanya, itu kan kalau misalnya ada apa-apa kan orang lain pasti nyalain ke dia kan. Dia taunya dari ya di Iya. marketing aja ya. Pokoknya Mas Arin kan nggak tahu detailnya seperti ini, seperti apa nggak tahu gitu. Taunya profit, profit, profit gitu. Tapi resikonya nggak paham. Gitu. Oh, oke, paham, paham. Mhm. Ada Mas, Mhm. ini anak-anak neutron yang nyobain kayak gini ke Mas? Oh ada Mbak? Pernah tahu? Oh ya? Oh ada. Oh anu dah, tanya ke saya. Ada Mbak, mantan Heeh. muridku. Sekarang dia di Bali Mbak. Dulu dia Oh, anak, mungkin Mbak tahu SMP Al Furqon. Mungkin Mbak Kris pernah dari ngajar ya dulu ya. Pernah ngajar Mbak kelasnya SMP Al Furqon. Ada dia, ikut dia. oh. Kemudian dia tuh jualan sepatu-sepatu branded itu Mbak di Bali Mbak. Oh, ya, ya, ya. Tapi memang, waduh, memang uangnya memang lumayan gitu Mas. Lumayan. Berani. Tapi emang kalau kalau sekarang kayaknya semua duit bakalan digital gini nggak sih? Maksudnya Iya untuk sih Mbak. kedepannya gitu. Iya sih ya. Jadi harus mau nggak mau belajar. Nggak Iya, mungkin pasti tetap duitnya bakalan kertas terus-terusan. iya betul, betul Mbak. Betul Mbak. Sekarang iya It- sih. Sekarang semuanya digital. Itu yang bikin aku belajar, maksudnya mau belajar. Karena kalau Iya, enggak, kayaknya aku bakalan ketinggalan banget. Bayangin aja kalau kayak kripto gitu,
ketika semua orang udah beli, aku baru beli gitu kan kayak Iya, kan udah telat, Mbak, ya. Apalagi FOMO ya. iya. Aduh. Oke deh, Iya, Mas. betul betul. Siap. Ini akan aku maksudnya sambil aku pelajari pelan-pelan ya, aku nggak Betul, buru-buru, cuman nanti kalau betul, kayak udah di 150, aku akan ngabarin Mas Fendi, nanti tolong betul. aku diinfo lagi gimana Mhm. harus, manualin kayak gini, supaya Mhm aku mhm bisa mhm. sendiri nantinya. Iya, ya nanti mungkin bisa anu, Mbak, ya, kalau seandainya ada waktu nanti bisa lebih, gitu ya. Tapi sekarang kita pantau dulu Sekarang 3 bulan, heeh, 3 bulan, sampai berarti BTS-nya biarin habis ya. aja udah ya, Mhm mhm nggak mhm. perlu dicek-cek aja kan ya, gitu. Nggak usah, Mbak, apalagi settingannya Mbak Kris ya settingan yang, ya yang low lah, yang medium low lah. Masih Iya. noob noob, settingan noob itu, oke. Mbak Kris ada yang ditanyakan lagi, Mbak? Kayaknya udah cukup, Mas, sudah ngerti secara Oke. garis besarnya harus Iya ngapain. iya, oke oke. Oke siap. Ya nanti tinggal Oke. diatur kabar-kabar lagi, Mbak Kris ya. Heeh. Nanti aku Oke. tolong dikirimin record ini ya, Mas, ya? Oh ya record ini, iya nanti upload di YouTube kok, Mbak. Berkenan dah? Oke, siap. Ya nggak apa ya? Heeh, nggak apa-apa. Oke. Soalnya ada banyak sih di sana, nanti bisa sambil dilihat-lihat aja gitu. Sama yang Sip. hasil yang backtest ini sebagian aku rekam, Mbak. Jadi kan kayak jalan itu. Sebentar. Oke. Jadi Apa nanti kasih link YouTube-nya ya? mhm mhm mhm. Jadi nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, misalnya nih, contoh nih. Wah, musiknya Korea juga nih, oke. Nah, Enggak jadi nih apa-apa. jalan nah, jadi ini hasilnya. Nah, jadi kan, Mbak Kris kan yang tadi kan aku jelasin kan profitnya. Nah, ini cara kerjanya. Jadi Mhm. ketika jalan ini seperti ini, Mbak. Nah, gitu. Seperti inilah caranya lah ini. Mana, Mas? Tidak Ini, terlihat apa-apa. oh belum aku share screen ya? Belum, sorry sorry sorry. Belum. Jadi nah, jadi seperti ini nih. Nah, ini kan cara kerjanya ketika di backtest. Nah, jadi ketika jalan ini gimana sih robot buka posisinya seperti apa ini? Nih, jadi Mmm, kalau ada yang panah-panah merah itu dia buka posisi. Close otomatis oke. jadi gini. Jadi jarang jarang dia memang buka posisi. Selama sudah masuk di dalam algonya dia, otomatis dia Mhm. baru eksekusi gitu kan. Kalau sudah mencapai target, dia stop. Jadi dia nggak trading terus-terusan, enggak. Karena memang trading terus-terusan itu yang bikin bikin anu lah, resikonya emang jauh lebih banyak meningkat. Ini dia operasinya setiap Senin sampai Jumat ya? Betul betul, Mbak. Senin Sabtu sampai Minggunya Jumat. kan off kan ya? Iya, kalau kripto 24 jam ya. Heeh. 2 sampai Iya, ya, heeh. nggak stop gitu. Heeh. Oke deh, Mas. Oke gitu, Mbak Makasih Kris, makasih banyak banyak ya, ya. Iya, heeh, sudah oke. meluangkan Iya, waktunya. mhm, Nanti tolong aku dibantu biar lebih paham lagi ke depannya ya. iya iya. Oke, makasih Mbak Kris. Iya. Iya, sama-sama. Oke, Salam buat ya. keluarganya ya. Oh ya, sama-sama Mbak, sehat selalu ya. Iya. Oke, yuk.